warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraini Hipi. Saya Delvia Tuli. Saya Walis Ali. Saya Siti Aldiana Panuge. Kami kelompok 4 mahasiswa Permata asal Universitas Negeri Gorontalo. Di sini kami akan memaparkan tentang jurnal mengenai modifikasi tepung jagung melalui proses fermentasi. Berikut penjelasannya. Judul yang kami pilih yaitu modifikasi tepung jagung melalui proses fermentasi. Apa itu modifikasi pati? Pati termodifikasi adalah pati yang telah mengalami perubahan karena perlakuan fisik atau kimia secara terkendali sehingga mengubah satu atau lebih dari sifat asalnya, seperti suhu awal proses gelatinisasi dan perubahan sifat karakteristik pati lebih tahan terhadap panas, asam, tekanan fisik terhadap kecenderungan terjadi retrogradasi atau sineresis. Tujuan modifikasi pati jagung adalah untuk mengetahui karakteristik tepung jagung yang dibuat dengan metode fermentasi dan waktu fermentasi yang berbeda, serta menentukan tepung jagung yang memiliki sifat fungsional terbaik seperti kapasitas penyerapan minyak, kapasitas air, swilling power, sifat gelatinisasi, viskositas, dan kelarutan. Metode modifikasi pati jagung yaitu menggunakan metode fermentasi dengan media Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus. Pembuatan tepung jagung dimulai dari jagung dipipil, kemudian dipisahkan dari bagian kulit dan lembaga. Selanjutnya, difermentasi dengan cara direndam menggunakan media dengan perbandingan bahan 1:2 selama 20 jam, 40 jam, 60 jam, dan 80 jam. Selanjutnya, setelah difermentasi, jagung ditiriskan dan dikeringkan menggunakan matahari dengan suhu 30 derajat Celcius selama 12 jam. Dan proses selanjutnya digiling dan diayak menggunakan 80 mesh. Variabel pengamatan. Yang pertama, kapasitas penyerapan air. Kapasitas penyerapan air juga mempengaruhi kemudahan dalam penghomogenan adonan tepung ketika dicampurkan dengan air. Tepung dengan daya serap air yang tinggi cenderung lebih cepat dihomogenkan. Adonan homogen ini akan berpengaruh terhadap kualitas hasil pengukusan. Tepung yang homogen setelah dikukus akan mengalami gelatinisasi yang merata yang ditandai tidak terdapatnya spot-spot putih atau kuning pucat pada adonan yang telah dikukus. Yang kedua, kapasitas penyerapan minyak. Kapasitas penyerapan minyak dipengaruhi struktur pati. Jagung yang mengembang akibat menyerap air selama perendaman juga memudahkan penyerapan minyak karena pecahnya molekul kompleks menjadi lebih sederhana. Menurut Serlule dan kawan-kawan tahun 2010, semakin lama waktu fermentasi, degradasi makromolekul menjadi molekul yang lebih sederhana semakin besar. Makromolekul yang terjadi relatif kompak menjadi agak berporos karena terpecah menjadi molekul sederhana berbobot massa kecil sehingga agak renggang dan lebih mudah menyerap minyak. Selanjutnya, swilling power. Swilling power dipengaruhi oleh adanya pemecahan granula pati, amilosa, dan amilopektin yang mampu berikatan dengan air pada saat terjadi proses pemanasan. Daya ikat tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama, perbandingan amilosa dan amilopektin, 2. Bibit molekul amilosa dan amilopektin, 3. Distribusi bobot molekul, 4. Derajat penercabangan, dan yang terakhir, panjang dari cabang molekul amilopektin terluar yang dapat berperan dalam kumpulan ikatan. Menurut Yuan dan kawan-kawan tahun 2008. Metode swilling power yaitu terdiri dari sifat gelatinisasi pati. Pengukuran sifat gelatinisasi pati dilakukan untuk mengetahui karakter tepung jagung selama pemasakan. Yang kedua yaitu viskositas maksimum.
Viskositas maksimum dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kadar amilosa, kadar protein, kadar lemak, ukuran granula, dan yang terakhir yaitu breakdown dan stickback viskositas. Breakdown viskositas menggambarkan kestabilan pasta pati terhadap proses pemanasan. Semakin rendah breakdown viskositas, maka pati semakin stabil pada kondisi panas. Nilai breakdown viskositas besar menunjukkan bahwa granula tepung yang telah membengkak bersifat rapuh dan tidak tahan terhadap panas. Stickback viskositas adalah kenaikan viskositas ketika pasta pati didinginkan yang disebabkan oleh retrogradasi pati. Adapun menurut Singh dan kawan-kawan, selama pendinginan, antar molekul pati terutama amilosa akan berkumpul kembali menghasilkan pembentuk struktur gel dan viskositas meningkat. Variabel pengamatan selanjutnya yaitu kelarutan. Karakteristik kelarutan dalam air menunjukkan jumlah tepung yang dapat larut pada per mililiter pelarut, seperti air. Karakteristik kelarutan pati dan produk-produk turunannya berkaitan dengan panjang polimer pati. Menurut Kersley dan Zitzig, tahun 1995, semakin rendah panjang polimer rantai pati, maka semakin tinggi kelarutannya. Berdasarkan karakteristik kelarutan dalam air, diduga selama proses pragelatinisasi parsial telah terjadi proses modifikasi, yaitu pemutusan polimer pati menjadi polimer yang lebih rendah, yaitu dextrin. Terbentuknya komponen dextrin juga didukung oleh data pembentukan kompleks reaksi warna dengan iod yang membantu warna ungu kemerahan. Variabel pengamatan terakhir yaitu viskositas. Viskositas merupakan resistensi atau ketidakmauan bahan mengalir bila dikenai gaya atau mengalami penegangan atau gesekan internal dalam cairan dan merupakan suatu ukuran terhadap kecepatan aliran. Makin lambat aliran berarti viskositasnya tinggi. Sebaliknya, makin cepat aliran berarti viskositasnya makin rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian Aprilianti tahun 2010. Viskositas sangat berhubungan dengan gelatinisasi pati yang telah mengalami gelatinisasi, yang dapat menyerap air kembali dengan mudah. Kemampuan penyerapan air tepung merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi viskositas bahan pangan, sebab semakin besar air yang diserap, maka akan meningkatkan viskositas. Hal tersebut dikarenakan air yang terserap akan meningkatkan gaya perlawanan dari bahan pangan jika diberikan suatu gaya. Demikian video pemaparan dari kami. Saran dan kritik kami harapkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.